Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rinata Wahyuni dari kelas Hukum Pidana E, NIM 2019 10 11 03 11 472. Di sini saya akan menjelaskan apa saja kejahatan terhadap harta benda. Kejahatan terhadap harta benda merupakan kejahatan yang paling banyak terjadi di dalam masyarakat. Jenis-jenis kejahatan terhadap harta benda diatur dalam Buku 2 KUHP, antara lain adalah pencurian, pemerasan, penggelapan, penipuan, dan penadahan. Unsur-unsur khas dari masing-masing tindak pidana terhadap harta benda ialah: yang pertama, dari pencurian atau diefstal, yaitu mengambil barang orang lain untuk memilikinya. Yang kedua ada dari pemerasan atau aspersing, yaitu memaksa orang lain dengan kekerasan untuk memberikan sesuatu. Yang ketiga dari penipuan atau opliktik, yaitu membujuk orang lain dengan tipu muslihat untuk memberi sesuatu. Yang keempat dari penggelapan atau verduistering, yaitu memiliki barang yang sudah ada di tangannya. Yang kelima dari penadahan, yaitu menerima atau memperlakukan barang yang diperoleh orang lain. Berikut ini akan dijelaskan unsur delik tersebut di atas sebagaimana diatur. Yang pertama adalah pencurian. Pasal 362 KUHP, barang siapa mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp900. Bagian inti delik atau delik bestandalan. Yang pertama adalah barang siapa, yang kedua adalah mengambil. Kata mengambil, wegnemen, dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke lain tempat. Perbuatan mengambil juga diartikan perbuatan yang mengakibatkan barang di bawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya. Menurut HR tanggal 12 November 1894, pengambilan telah selesai jika barang berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahui. Sesuatu barang, dalam pengertian sesuatu barang, tidak hanya yang mempunyai nilai ekonomis akan tetapi termasuk juga yang mempunyai nilai non-ekonomis, seperti karcis api yang telah terpakai HR 28 April 1930 dan sebuah kunci sehingga pelaku dapat memasuki rumah orang lain HR 25 Juli 1933. Barang itu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain. Barang yang diambil oleh pelaku tidak perlu kepunyaan orang lain pada keseluruhannya. Barang itu bisa saja merupakan milik atau kepunyaan orang bersama antara korban dan pelaku, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum. Perbuatan mengambil barang orang lain itu dilakukan oleh pelaku untuk memilikinya yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan pelaku. Dalam hal ini, pelaku harus menyadari bahwa barang yang diambilnya ialah milik orang lain. Yang ketiga adalah pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ, tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak. Rumah merupakan tempat kediaman atau tempat tinggal. Di samping rumah, gerbong kereta api, perahu, atau setiap bangunan yang dibuat sedemikian rupa untuk tempat kediaman termaksud juga dalam pengertian rumah. Pekarangan tertutup ialah sebidang tanah yang mempunyai tanda-tanda batas yang nyata yang menunjukkan bahwa tanah dapat dibedakan dari bidang-bidang tanah sekelilingnya. Tanda-tanda batas itu dapat juga berupa saluran air, tumpukan batu-batu, pagar bambu, dan yang lain-lain. Yang keempat, pencurian yang dilakukan dua orang
atau lebih dengan bersekutu. Dalam hal ini pencurian itu harus dilakukan oleh 2 orang atau lebih dengan bekerja sama baik fisik maupun psikis. Artinya tindakan pencurian yang mereka lakukan haruslah didasarkan pada kehendak bersama. Yang kelima, pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil. Dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, pemerintah palsu, atau pakaian jabatan palsu. Ayat 2, jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu dalam butir 4 dan 5, maka diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. Pencurian yang dirumuskan dalam pasal 363 KUHP disebut dengan pencurian berat, yaitu pencurian dalam bentuk pokok sebagaimana dirumuskan dalam pasal 362 KUHP ditambah dengan unsur-unsur lain yang memberatkan sebagaimana dirumuskan dalam pasal 363 ayat 1 KUHP dengan penjelasan sebagai berikut. Yang pertama, pencurian ternak. Objek dari pencurian di sini adalah berupa hewan ternak. Yang kedua adalah pencurian pada waktu kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut, gunung meletus, kapal keram, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, hura-hara, pemberontakan atau bahaya perang. Keadaan-keadaan tersebut di atas merupakan keadaan bencana dan dapat dipastikan pada saat itu orang-orang dalam kondisi panik dan cemas hingga mereka kurang memperhatikan barang-barang kepunyaannya. Bagian inti delik atau delik bestandelan pasal ini sama dengan delik pencurian biasa. Pasal 362 KUHP. Ketentuan dalam pasal 365 KUHP tidak berarti gabungan antara pencurian dengan delik kekerasan yang lain, meskipun dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Kekerasan dan ancaman kekerasan merupakan keadaan yang berkualifikasi, maksudnya sesuatu keadaan yang mengubah kualifikasi pencurian biasa menjadi pencurian dengan kekerasan. Yang kedua ada pemerasan. Pasal 368 KUHP ayat 1, barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan yang memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. Ayat 2, ketentuan pasal 365 ayat 2, ayat 3 dan ayat 4 berlaku bagi kejahatan ini. Putusan Mahkamah Agung tanggal 24 Juni 1901, perbedaan antara pencurian dan penggelapan terletak pada siapa yang secara nyata menguasai barangnya. Pencurian tidaklah mungkin terhadap suatu barang yang sudah berada dalam kekuasaan hukum dan kekuasaan nyata pelaku. Pengambilan barang secara melawan hukum dengan persetujuan si pemegang ialah pencurian. Pasal 374 KUHP, penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Menurut putusan Mahkamah Agung nomor 35 KR 1975 tanggal 25 September 1975, pasal 374 KUHP ini hanyalah pemberatan dari pasal 372 KUHP, yaitu apabila dilakukan dalam hubungan jabatan atau hubungan kerja, sehingga jika pasal 374 KUHP dapat dibuktikan, maka pasal 372 KUHP dengan sendirinya dapat dibuktikan juga, yang diartikan dengan kata memiliki atau toenggenan sebagai dimaksud pada pasal 374 KUHP ialah menguasai barang bertentangan dengan hak yang dipunyai.
Penipuan pasal 378 KUHP, barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Menurut HR tanggal 1949, unsur-unsur penipuan ialah yang pertama dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dengan melawan hukum. Menguntungkan diri dengan melawan hukum berarti menguntungkan diri dengan tiada hak. Menurut HR tanggal 27 Mei 1935, pelaku harus mempunyai maksud untuk menguntungkan diri secara melawan hukum, dan adalah tidak perlu adanya pihak lain yang dirugikan. Hakim tidak perlu menerapkan terhadap siapa kerugian itu dibebankan. Menggerakkan orang untuk menyerahkan barang sesuatu. Untuk adanya penyerahan adalah perlu bahwa barang itu dipindahkan dari kekuasaan seseorang. Akan tetapi tidak perlu bahwa barang itu juga jatuh dalam kekuasaan orang lain. Hal ini merupakan tujuan terdekat dengan memakai paksaan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Dengan adanya bagian inti untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, maka delik ini ada persamaannya dengan delik penipuan yang dimaksud pasal 378 KUHP, yaitu ada penyerahan sesuatu dari korban kepada pembuat. Akan tetapi, terdapat perbedaan yang mendasar, yaitu pada delik pemerasan ini ada paksaan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan sehingga orang itu menyerahkan sesuatu atau mengadakan utang atau menghapus piutang, sedangkan pada delik penipuan, korban tergerak untuk menyerahkan sesuatu dan seterusnya karena rayuan, memakai nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat, rangkaian kata-kata bohong. Pada delik pemerasan ini, ancaman pidananya jauh lebih berat, lebih 2 kali lipat. Yang kedua, secara melawan hukum. Dalam delik ini, si pembuat mengetahui bahwa perbuatan untuk menguntungkan diri sendiri itu melawan hukum. Saya akan menjelaskan tentang terjadinya suatu tindak pidana yang menyangkut harta benda. Tindak pidana yang berhubungan dengan harta benda termasuk di dalam buku 2 KUHP. Pertama yaitu tindak pidana pencurian yang terdapat pada bab 22. Di dalam buku 2, tindak pidana pencurian berisi dalam bentuk pokok, misalnya sebagaimana diatur dalam pasal 362 KUHP. Pada umumnya memiliki unsur-unsur yang bersifat subjektif dan bersifat objektif, dan perbuatan itu dilakukan dengan sengaja. Meskipun tidak dinyatakan dengan tegas dalam undang-undang, akan tetapi tidak dapat disangkal lagi kebenarannya bahwa tindak pidana pencurian tersebut harus dilakukan dengan sengaja, yakni karena undang-undang pidana kita yang berlaku tidak mengenal lembaga tindak pidana pencurian yang dilakukan dengan tidak sengaja. Tindak pidana pencurian ini terdiri dari pencurian biasa, pencurian berkualitas, pencurian ringan, pencurian dengan kekerasan, dan pencurian dalam karangan keluarga. Yang kedua yaitu tindak pidana penggelapan. Tindak pidana ini berasal dari hukum Jerman yang disebut dengan pencurian seperti yang kita kenal saat ini, dengan apa yang disebut dengan menguasai secara tidak syah. Kemudian dibuat lagi perbedaan berdasarkan kenyataan, yaitu apakah benda yang dikuasai itu memang telah dipercayakan kepadanya atau karena benda tersebut secara kebetulan berada di dalam penguasaannya. Atas dasar itulah orang-orang Jerman kemudian memasukkan ke dalam undang-undang mereka apa yang disebut penggelapan sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri. Masalah tindak pidana penggelapan diatur dalam bab 24 dari pasal 372 KUHP sampai dengan pasal 377 KUHP. Macam penggelapan antara lain yaitu pertama, penggelapan biasa.
Kejahatan ini dinamakan penggelapan biasa, di mana penggelapan adalah kejahatan yang hampir sama dengan pencurian dalam pasal 362 KUHP. Hanya perbedaannya kalau dalam pencurian bahwa barang yang diambil untuk dimiliki itu belum berada di tangannya si pelaku. Sedangkan dalam penggelapan barang yang diambil untuk dimiliki itu sudah berada di tangannya si pelaku, tidak dengan jalan kejahatan atau sudah dipercayakan kepadanya. Yang kedua, penggelapan ringan. Tindak pidana penggelapan ini juga sering disebut dengan tindak pidana penggelapan biasa. Tidak dimasukkannya masalah ternak sebagai suatu keadaan yang dapat memberatkan si pelaku sebagaimana dalam rumusan pasal 363 KUHP. Yang ketiga, penggelapan berat. Yang keempat, penggelapan dengan pemberatan dan penggelapan dalam keluarga. Kemudian yang ketiga adalah tindak pidana penadahan. Tindak pidana penadahan itu disebut sebagai tindak pidana pemudahan, yaitu karena perbuatan menadah itu telah mendorong orang lain untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang mungkin saja tidak ia lakukan, seandainya tidak ada orang yang bersedia menerima hasil kejahatan itu. Perbuatan penadahan dimasukkan dalam bab tersendiri, yaitu bab 30 buku 2 KUHP, dari pasal 480 sampai dengan pasal 485. Macam tindak pidana penadahan yang pertama adalah penadahan dalam bentuk pokok, pasal 480 KUHP. Terus kebiasaan, pasal 481 KUHP. Penadahan ringan, pasal 482 KUHP. Dan yang keempat adalah tindak pidana pemerasan. Pemerasan yang dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan oleh si pelaku sudah terjadi, namun orang yang diperas itu tetap bertahan dan mengadakan perlawanan dengan tetap mempertahankan suatu serta tidak bersedia memenuhi semua permintaan si pelaku. Maka di sini terjadi suatu percobaan pemerasan. Maka pasal yang tepat untuk diterapkan adalah pasal 53 KUHP dan pasal 368 KUHP. Yang kelima adalah tindak pidana pengancaman, pasal 369 KUHP, yaitu mengancam atau meminta dengan tulisan atau mengumumkan atau membuka rahasia. Dengan mencermati dan rumusan pasal tersebut di atas bahwa perbuatan atau tindakan yang dilakukan adalah memaksa dan mengancam, maka itu mencerminkan bahwa perbuatan atau tindak itu dilakukan dengan sengaja, meskipun unsur kesengajaannya atau offset itu tidak disyaratkan dengan tegas sebagai unsur tindak pidana ini, sehingga harus dibuktikan dalam proses lebih lanjut. Yang keenam adalah tindak pidana pemalsuan. Yang pertama adalah pemalsuan hasil karya, pasal 380, penipuan atau pemalsuan nama firma atau merek, pasal 393. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.